Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pasti kita mengenal yang namanya Google. Ini sudah sangat familiar. Kita mengenal apa yang dimaksud dengan Google for Education, yang yang sebutannya GAVE lah seperti itu ya kalau bahasa gaulnya ya oleh anak-anak pelajar ya. Ini merupakan seperangkat aplikasi yang disediakan Google agar dapat digunakan secara gratis untuk proses pembelajaran yang kolaboratif serta memudahkan peserta didik dan guru ketika pembelajaran daring. Nah, ini merupakan bagian dari startup ya, dan bagian di dalamnya ini merupakan seperangkat alat produktivitas guna untuk memudahkan kepada pengguna ya terkait dari kebutuhannya apa saja yang dilakukan dalam proses bukan hanya sekedar pembelajaran tetapi kegiatan rapat atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, kalender dan sebagainya itu nantinya akan memudahkan oleh para masyarakat tersebut yang sifatnya adalah kolaboratif. Nah, terkhusus kepada nanti Google Drive Bapak Ibu. Nah, Google Drive itu sama halnya kayak flash disk lah seperti itu. Nanti kita akan jelaskan secara detail lagi. Silakan dilanjut. Diklik sampingnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasi yang sering digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Google Meet pasti Bapak Ibu kalau nggak Zoom yang pada saat ini kita lakukan pasti Google Meet. Nah Google Meet ini Bapak Ibu sekalian, ini banyak pelajar yang memang minta request. Pak, Google Meet aja Pak. Kenapa Google Meet? Kuotanya hemat Pak gitu dibandingin Zoom Pak gitu. Nah, sama seperti fasilitasnya sama seperti kita Zoom pada intinya ya, tetapi platformnya yang beda. Kemudian juga fasilitas modelnya juga pasti berbeda, tidak seperti Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Google Drive. Nah, nanti kita akan bahas mengenai Google Drive. Nah, ini Google juga menyediakan tempat penyimpanan. Nah, Google Drive ini, Bapak Ibu, ini ada 15 GB di dalam file. Ya, jadi Google Drive ini sama seperti hard disk ya, atau penyimpanan atau flash disk, tetapi dalam bentuk online, tetapi dalam bentuk berbasis kepada internet. Jadi kita kemana saja dan kapan saja tentunya ya di mana saja itu bisa kita akses penyimpanan itu asalkan kita bisa tahu akunnya, password dan ID-nya, kemudian kita bahan-bahan apa, data-data apa yang sekiranya kita akan bisa masukkan ke dalam Google Drive, mulai dari video atau PPT ataukah lain sebagainya itu bisa. Kapasitasnya 15 GB Bapak Ibu sekalian dan free gratis untuk para pengguna Bapak Ibu. Nah, tentunya yang C ini adalah sangat familiar Google Form. Nah, Google Form ini biasanya digunakan pertama buat presensi kehadiran ya. Yang kedua tentunya buat kuis ya, evaluasi pembelajaran bagi peserta didiknya. Nah, jadi nanti terrecord semua nilai-nilainya seperti itu. Kemudian yang D ini Gmail. Nah, Bapak Ibu pasti sudah familiar ya terkait dari akun Gmail itu sendiri ya, sama seperti Yahoo. Nah, sekarang familiar terkait dari Gmail lebih banyak sekali dan digunakan oleh pengguna itu semakin banyak ya. Dan yang terakhir ini adalah Google Classroom ya, terkait dari platform yang memang memberikan kemudahan bagi para pendidik ya untuk mengatur kegiatan kelas, misalnya chat ya, kemudian mengirim tugas ya, kemudian presensi juga ya dan lain sebagainya tanpa menggunakan kertas Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentunya ini merupakan contoh kecil fasilitas yang disediakan lah seperti itu Google yang sangat dinanti dan tentunya kebermanfaatnya oleh para pendidik ya tentunya terkait dari penggunaan 5 platform ini Bapak Ibu semua. Silakan dilanjut. Nah, Google Meet ini merupakan salah satu aplikasi video ya conference yang cukup menjadi andalan para guru yang tadi saya sampaikan, kemudian para peserta didik yang sangat efektif bisa menampilkan PPT sama seperti apa yang kita lakukan di Zoom ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian silakan dilanjut.
Kemudian Google Drive. Nah, ini Google Drive Bapak Ibu sekalian, ini merupakan bagian dari penyimpanan berbasis cloud ya, yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan file mereka secara online. Jadi basisnya adalah internet, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada akses internet, pasti kita bisa membuka email tersebut dan di situ ada menu Google Drive seperti itu. Drive nanti bisa kita masuk ke menu Drive untuk bisa menyimpan datanya terkait dari file-file tersebut. Kemudian dilanjut. Nah, Google Form tadi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu merupakan bagian apa namanya dari platform ya yang berbasis kepada survei, tanya jawab, kemudian dari apa namanya pembelajaran yang nantinya pengajar untuk memberikan materi tugas baik itu berbentuk file ya bisa mengupload filenya ke dalam Google Form jadi terstruktur ya dan rapih juga bisa ya serta memudahkan kita lah dalam melaksanakan pekerjaan seperti itu. Lanjut. Nah, Gmail Bapak Ibu, saya kira ini sudah familiar Bapak Ibu ya. Lanjut saja. Nah, Google Classroom juga Bapak Ibu pasti pernah ya Bapak Ibu menggunakan Google Classroom dalam proses pembelajaran. Memang ini diperuntukkan buat pendidik tentunya yang sangat simpel Bapak Ibu Google Classroom ya, tidak terlalu banyak menu ya, yang sekiranya menjelimet lah seperti itu ya, sehingga kita pencet apa ini ya, tekan apa ini gitu. Tapi dengan model yang sangat singkat dan juga yang simpel, sehingga apa namanya memudahkan tentunya pendidik untuk bisa mengaksesnya seperti itu ya. Ini alternatif yang pertama banyak Bapak Ibu ketika regulasi apa namanya WFA atau lockdown ya di awal 2020 ini banyak pendidik atau guru-guru memanfaatkan Google Classroom Bapak Ibu karena sangat sederhana tetapi simple gitu ya dan juga bisa masuk sesuai dengan kebutuhan para peserta didik yaitu dalam kategori mengabsen juga bisa sama seperti Facebook lah seperti itu Ibu Bapak Ibu. Kemudian mengupload juga file-file ya dokumen dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Google Drive sudah. Nah ini Bapak Ibu kelebihan Google Suite for Education tentunya ada kolaborasi data dan juga ada gratis ya Bapak Ibu. Kemudian tentunya adalah friendly dan mudah. Nah ini kalau untuk kolaborasi data untuk Google Drive ya ini sangat dinanti oleh para pendidik dan penggunanya Bapak Ibu sekalian karena di dalam fitur Google Drive ini tentunya bisa mengkolaborasikan data. Peserta itu bisa melihat bahkan mengedit data tersebut secara online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak mesti harus apa namanya repot-repot mengirim lagi ke peserta. Ini tolong dirubah lagi, ini tolong dirubah lagi enggak. Tetapi kita sajikan di spreadsheet ya online ya nanti setiap peserta didik itu merubahnya atau menghitungnya atau mengeditnya secara online. Kita bisa memantau saja Bapak Ibu. Nah ini salah satu kelebihan dari Google Drive ya Bapak Ibu. Sekaligus juga mengkolaborasikan data. Ketika ada Google Form tentunya dikolaborasikan kepada siapa yang kita akan tuju Bapak Ibu. Nah itu diantara kelebihan yang memang ada pada Google Drive ya Bapak Ibu atau yang kita kenal dengan Google for Education. Nah lagi sebelum masih yang tadi. Nah Bapak Ibu yang kedua tentunya adalah gratis Bapak Ibu. Nah biasanya itu kalau pendidik dan juga khususnya yang terlebih adalah peserta didik itu pasti semua pengguna itu pertama yang ditanyakan platformnya gratis nggak gitu kan. Kalau emang gratis, kita siap untuk bisa mengaksesnya seperti itu. Nah, itu biasanya permintaan dari pengguna ya terkait dari platform tersebut menanyakan gratis atau tidak atau berbayar. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kita memanfaatkan fasilitas yang gratis ya dalam apa namanya mengaktualisasikan atau mengimplementasikan proses pembelajaran kita melalui daring ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir ini adalah friendly. Nah, maksud dari friendly ini adalah simple ya dan mudah dimengerti oleh setiap pengguna, tidak ribet ya. Kemudian juga gampang diaksesnya, nggak mesti harus di PC
nggak mesti harus di laptop, tetapi di HP